Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eva Febrianti dengan NIM 2403290. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul penyusunan policy brief dan dokumentasi advokasi agribisnis. Policy brief pada dasarnya adalah dokumen singkat yang disusun untuk membantu pengambilan keputusan memahami suatu masalah dengan cepat, jelas, dan berbasis bukti. Dalam dunia kebijakan publik, terutama di bidang agribisnis, tidak semua orang punya waktu untuk membaca laporan penelitian yang panjang dan penuh istilah teknis. Disinilah policy brief menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai jembatan antara data, fakta, dan keputusan kebijakan. Dengan kata lain, policy brief bukan sekedar tulisan ringkas, tetapi alat komunikasi strategis yang dirancang agar masalah bisa dipahami dengan waktu singkat, lalu diikuti dengan rekomendasi yang konkret dan bisa diterapkan. Materi PPT juga menekankan bahwa policy brief harus berfokus pada solusi, bukan hanya pada deskripsi masalah, sehingga isinya harus padat, jelas, dan langsung menunjuk inti persoalan. Jika dibandingkan dengan laporan penelitian, perbedaannya cukup jelas. Laporan penelitian biasanya dibuat sangat lengkap, membuat metodologi, landasan teori, pembahasan mendalam, hasil analisis, dan kesimpulan yang detail. Sementara policy brief hanya mengambil bagian yang relevan bagi pembuat kebijakan, yaitu masalah, bukti pendukung, dampak, alternatif, solusi, dan rekomendasi. Karena itu, bahasa yang digunakan juga harus sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh orang yang mungkin bukan dari kalangan akademik. PPT ini juga menjelaskan bahwa policy brief biasanya hanya terdiri dari 2-6 halaman, sehingga setiap kalimat harus benar-benar efektif dan tidak bertele-tele. Dalam konteks advokasi, policy brief punya fungsi yang sangat penting. Dokumen ini membantu menyampaikan pesan penting secara ringkas kepada pihak yang memberi wewenangan mengambil keputusan ketika sebuah isu sudah dijelaskan secara padat, berbasis data, dan disertai rekomendasi yang realistis. Peluang untuk didengar menjadi lebih besar. Policy brief juga membantu membangun kredibilitas karena argumen yang disampaikan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi didukung fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya policy brief sering dipakai dalam advokasi kebijakan, karena isinya memang dirancang untuk mempengaruhi keputusan secara lebih efektif dan efisien. Selain policy brief, ada juga beberapa dokumen advokasi lain yang mempunyai fungsi berbeda. Position paper misalnya digunakan untuk menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Eksekutif summary berfungsi sebagai ringkasan isi pokok dari suatu dokumen. Policy memo biasanya dipakai untuk memberikan masukan singkat kepada pihak tertentu. Sementara naskah audiens dipakai sebagai bahan presentasi ketika berhadapan langsung dengan pengambilan keputusan. Walaupun bentuknya berbeda, semuanya saling melengkapi dan dalam proses advokasi. Namun jika tujuan utamanya adalah mempengaruhi kebijakan dengan cara yang ringkas dan berbasis bukti, maka policy brief menjadi salah satu format yang paling efektif.
Bagian paling penting dalam policy brief adalah strukturnya. Sebuah policy brief yang baik biasanya dimulai dari judul yang jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Tidak boleh terlalu umum karena pembaca harus langsung tahu isu apa yang sedang dibahas. Setelah itu ada ringkasan yang berisi inti masalah, terutama temuan utama dan rekomendasi singkat. Ringkasan ini biasanya hanya beberapa menit, beberapa kalimat, tetapi sangat menentukan apakah pembaca akan lanjut membaca atau tidak. Berikutnya ada latar belakang yang menjelaskan konteks isu, data penting, serta alasan mengapa masalah itu relevan dan perlu segera diatasi. Setelah latar belakang, penulis masuk ke bagian permasalahan umum, lalu dianalisis lebih dalam agar pembaca memahami akar persoalan, dampaknya, dan siapa saja yang terkena akibatnya. Setelah itu baru disusun alternatif solusi. Kemudian dipilih rekomendasi terbaik yang paling masuk akal dan bisa dijalankan. Terakhir, ada penutup yang menegaskan kembali urgensi isu dan harapan tidak lanjut. Kalau kita baca tentang cara menulis latar belakang masalah, maka bagian ini fondasi utama dari seluruh policy brief. Latar belakang yang kuat harus mampu menjelaskan kondisi di saat ini menjadi objektif, tanpa banyak opini pribadi. Penulis perlu menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, lalu memperkuat dengan data atau hasil survei, dan akhirnya menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Dalam PPT diberikan contoh sederhana tentang harga gabah yang turun saat panen raya. Dalam contoh itu, kondisi saat ini adalah harga gabah di tingkat petani turun pada musim panen. Faktanya, petani sering menerima harga di bawah biaya produksi. Datanya bisa diperkuat dengan angka penurunan harga di beberapa daerah. Lalu urgensinya adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendapat petani akan menurun, minat petani bisa berkurang, dan ketahanan pangan ikut terancam. Contoh seperti ini sangat efektif karena langsung menunjukkan hubungan antara fakta, data, dan dampak. Policy brief pada dasarnya adalah dokumen singkat yang disusun untuk membantu pengambilan keputusan memahami suatu masalah dengan cepat, jelas, dan berbasis bukti. Dalam dunia kebijakan publik, terutama di bidang agribisnis, tidak semua orang punya waktu untuk membaca laporan penelitian yang panjang dan penuh istilah teknis. Disinilah policy brief menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai jembatan antara data, fakta, dan keputusan kebijakan. Dengan kata lain, policy brief bukan sekedar tulisan ringkas, tetapi alat komunikasi strategis yang dirancang agar masalah bisa dipahami dengan waktu singkat, lalu diikuti dengan rekomendasi yang konkret dan bisa diterapkan. Materi PPT juga menekankan bahwa policy brief harus berfokus pada solusi, bukan hanya pada deskripsi masalah, sehingga isinya harus padat, jelas, dan langsung menunjuk inti persoalan. Jika dibandingkan dengan laporan penelitian, perbedaannya cukup jelas. Laporan penelitian biasanya dibuat sangat lengkap,
membuat metodologi, landasan teori, pembahasan mendalam, hasil analisis, dan kesimpulan yang detail. Sementara policy brief hanya mengambil bagian yang relevan bagi pembuat kebijakan, yaitu masalah, bukti pendukung, dampak, alternatif, solusi, dan rekomendasi. Karena itu, bahasa yang digunakan juga harus sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh orang yang mungkin bukan dari kalangan akademik. PPT ini juga menjelaskan bahwa policy brief biasanya hanya terdiri dari 2-6 halaman, sehingga setiap kalimat harus benar-benar efektif dan tidak bertele-tele. Dalam konteks advokasi, policy brief punya fungsi yang sangat penting. Dokumen ini membantu menyampaikan pesan penting secara ringkas kepada pihak yang memberi wewenangan mengambil keputusan ketika sebuah isu sudah dijelaskan secara padat, berbasis data, dan disertai rekomendasi yang realistis. Peluang untuk didengar menjadi lebih besar. Policy brief juga membantu membangun kredibilitas karena argumen yang disampaikan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi didukung fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya policy brief sering dipakai dalam advokasi kebijakan, karena isinya memang dirancang untuk mempengaruhi keputusan secara lebih efektif dan efisien. Selain policy brief, ada juga beberapa dokumen advokasi lain yang mempunyai fungsi berbeda. Position paper misalnya digunakan untuk menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Eksekutif summary berfungsi sebagai ringkasan isi pokok dari suatu dokumen. Policy memo biasanya dipakai untuk memberikan masukan singkat kepada pihak tertentu. Sementara naskah audiens dipakai sebagai bahan presentasi ketika berhadapan langsung dengan pengambilan keputusan. Walaupun bentuknya berbeda, semuanya saling melengkapi dan dalam proses advokasi. Namun jika tujuan utamanya adalah mempengaruhi kebijakan dengan cara yang ringkas dan berbasis bukti, maka policy brief menjadi salah satu format yang paling efektif. Bagian paling penting dalam policy brief adalah strukturnya. Sebuah policy brief yang baik biasanya dimulai dari judul yang jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Tidak boleh terlalu umum karena pembaca harus langsung tahu isu apa yang sedang dibahas. Setelah itu ada ringkasan yang berisi inti masalah, terutama temuan utama dan rekomendasi singkat. Ringkasan ini biasanya hanya beberapa kalimat, tetapi sangat menentukan apakah pembaca akan lanjut membaca atau tidak. Berikutnya ada latar belakang yang menjelaskan konteks isu, data penting, serta alasan mengapa masalah itu relevan dan perlu segera diatasi. Setelah latar belakang, penulis masuk ke bagian permasalahan umum, lalu dianalisis lebih dalam agar pembaca memahami akar persoalan, dampaknya, dan siapa saja yang terkena akibatnya. Setelah itu baru disusun alternatif solusi. Kemudian dipilih rekomendasi terbaik yang paling masuk akal dan bisa dijalankan. Terakhir, ada penutup yang menegaskan kembali urgensi isu dan harapan tidak lanjut. Kalau kita baca tentang cara menulis latar belakang masalah
Maka bagian ini fondasi utama dari seluruh policy BRIEF. Latar belakang yang kuat harus mampu menjelaskan kondisi di saat ini menjadi objektif, tanpa banyak opini pribadi. Penulis perlu menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, lalu memperkuat dengan data atau hasil survei, dan akhirnya menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Dalam PPT diberikan contoh sederhana tentang harga gabah yang turun saat panen raya. Dalam contoh itu, kondisi saat ini adalah harga gabah di tingkat petani turun pada musim panen. Faktanya, petani sering menerima harga di bawah biaya produksi. Datanya bisa diperkuat dengan angka penurunan harga di beberapa daerah. Lalu urgensinya adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendapat petani akan menurun, minat petani bisa berkurang, dan ketahanan pangan ikut terancam. Contoh seperti ini sangat efektif karena langsung menunjukkan hubungan antara fakta, data, dan dampak. Kalau kita bicara tentang cara menulis latar belakang masalah, maka bagian ini menjadi fondasi utama dari seluruh policy BRIEF. Latar belakang yang kuat harus mampu menjelaskan kondisi saat ini secara objektif tanpa banyak opini publik. Penulis perlu menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, lalu memperkuatnya dengan data atau hasil survei, dan akhirnya menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Dari PPT diberikan contoh sederhana tentang harga gabah yang menurun saat panen raya. Dalam contoh itu, kondisi di saat ini adalah harga gabah di tingkat petani turun pada musim panen. Faktanya, petani setelah latar belakang, bagian analisis masalah menjadi inti dari policy BRIEF. Di sinilah penulis harus menjawab pertanyaan mengapa masalah ini bisa terjadi, apa dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang, siapa yang terdampak, dan bukti apa yang mendukung analisis tersebut. PPT menyarankan beberapa teknik analisis yang bisa digunakan, seperti fishbone diagram, pohon masalah, SWOT, dan analisis data. Fishbone diagram membantu mengurangi penyebab dan berbagai sisi. Pohon masalah membantu melihat hubungan sebab akibat secara lebih sistematis, sedangkan SWOT dapat digunakan untuk membaca faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi situasi. Analisis yang baik bukan hanya mencari gejala, tetapi juga akar masalahnya. Kalau kita bicara tentang cara menulis latar belakang masalah, maka bagian ini menjadi fondasi utama dari seluruh policy BRIEF. Latar belakang yang kuat harus mampu menjelaskan kondisi saat ini secara objektif tanpa banyak opini publik. Penulis perlu menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, lalu memperkuatnya dengan data atau hasil survei, dan akhirnya menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Dari PPT diberikan contoh sederhana tentang harga gabah yang menurun saat panen raya. Dalam contoh itu, kondisi di saat ini adalah harga gabah di tingkat petani turun pada musim panen. Faktanya, petani
Setelah latar belakang, bagian analisis masalah menjadi inti dari policy brief. Di sinilah penulis harus menjawab pertanyaan mengapa masalah ini bisa terjadi, apa dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang, siapa yang terdampak, dan bukti apa yang mendukung analisis tersebut. PPT menyarankan beberapa teknik analisis yang bisa digunakan, seperti fishbone diagram, pohon masalah, SWOT, dan analisis data. Fishbone diagram membantu mengurangi penyebab dan berbagai sisi. Pohon masalah membantu melihat hubungan sebab akibat secara lebih sistematis, sedangkan SWOT dapat digunakan untuk membaca faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi situasi. Analisis yang baik bukan hanya mencari gejala, tetapi juga akar masalahnya. Lalu urgensinya adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendapat petani akan menurun, minat bertani bisa berkurang, dan ketahanan pangan bisa ikut terancam. Contoh seperti ini sangat efektif karena langsung menunjukkan hubungan antara fakta, data, dan dampak. Setelah latar belakang, bagian analisis masalah menjadi inti dari policy brief. Disinilah menulis harus menjawab pertanyaan mengapa masalah itu bisa terjadi, apa dampaknya, dan jangka pendek dan jangka panjang, siapa yang terdampak. Dapat digunakan sedangkan SWOT dapat digunakan untuk membaca faktor internal dan eksternal yang memperbaiki situasi. Analisis yang mungkin bukan hanya mencari gejala, tetapi juga akar masalah. Misalnya dengan harga kasus gabah turun, akar masalahnya bisa berupa lemahnya posisi tawar petani, distribusi yang tidak efisien, penyerapan hasil panen yang rendah, atau minimnya dukungan pasca panen. Jika akar masalah tidak ditemukan, maka rekomendasi yang dibuat akan cenderung dangkal dan tidak menyelesaikan persoalan secara nyata. Setelah masalah dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang bisa dipertimbangkan sebelum memiliki satu rekomendasi terbaik. Dalam PPT, contoh yang diberikan cukup jelas. Untuk kasus harga gabah turun saat panen raya, alternatif kebijakan yang bisa dipilih antara lain pemerintah membeli gabah melalui bulog pada harga dasar tertentu, membentuk koperasi petani agar posisi tawar meningkat, atau mendorong industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk meningkat. Setiap alternatif pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Membeli gabah menjadi bulog bisa cepat menstabilkan harga, tapi membutuhkan anggaran besar dan bisa sesuai menyentuhkan akar masalah. Membentuk koperasi petani bisa memperkuat kemandirian, tetapi butuh waktu dan pendampingan. Mengembangkan industri pengolahan bisa menciptakan nilai tambah, tetapi investasi awalnya lebih tinggi dan dampak jangka pendeknya tidak langsung terasa. Karena itu, perlu policy brief langsung membandingkan setiap opsi secara objektif sebelum menghapuskan mana yang paling tepat. Bagian rekomendasi adalah bagian yang paling menentukan arah kebijakan. Rekomendasi yang baik harus spesifik, realitas, dan dilakukan sesuai dengan kewenangan pihak yang dituju dan
berbasis bukti. Rekomendasi yang terlalu umum akan sulit ditindaklanjuti, sedangkan rekomendasi yang tidak realistis bisa membuat policy brief kehilangan kekuatan. Dalam contoh PPT, rekomendasi untuk masalah harga gabah adalah pemerintah daerah menetapkan harga dasar gabah sesuai biaya produksi dan memperkuat sistem penyimpanan gabah melalui bulog di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga panen raya. Contoh ini bagus karena hanya langsung menunjukkan siapa yang harus bertindak, apa yang harus dilakukan, dan untuk tujuan apa tindakan itu diambil. Rekomendasi seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan kalimat umum seperti perlu ada perbaikan sistem yang terakhir tidak menjelaskan langkah nyata yang harus diambil. PPT juga memberikan perhatian khusus pada kesalahan-kesalahan umum dalam menulis policy brief. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tulisan terlalu panjang dan penuh penjelasan detail sehingga pembaca kehilangan fokus. Kesalahan berikutnya adalah argumen hanya berdasarkan opini tanpa dukungan data yang valid. Ada juga kesalahan ketika solusi yang diajukan tidak realistis. Misalnya, mengusulkan pembangunan pabrik besar tanpa mempertimbangkan anggaran kapasitas daerah atau kesiapapun infrastruktur. Selain itu, penggunaan bahasa ilmiah selalu berat justru membuat policy brief sulit dipahami. Yang tidak kalah penting adalah rekomendasi yang terlalu umum sehingga bisa langsung dilaksanakan. Semua kesalahan ini perlu dibandingkan agar policy brief benar-benar berfungsi sebagai dokumen advokasi yang efektif. Untuk membuat video pembelajaran lebih hidup, contoh kasus nyata sangat penting. Salah satu studi kasus yang bisa dipakai adalah turunan harga cabai saat panen raya. Dalam kasus ini, pasokan cabai meningkatkan tajam, tetapi daya serap pasar terbatas. Akibatnya, harga cabai di tingkat petani turun dan banyak hasil panen tidak terserap dengan baik. Penyebabnya bisa berasal dari rendahnya fasilitas penyimpanan, minimnya industri pengolahan, serta ketergantungan pada penjual cabai segar. Kalau dianalisis lebih jauh, dampaknya bukan hanya pada pendapatan petani, tetapi pada pemborosan hasil panen dan ketidakstabilan harga di konsumen. Solusi yang dapat ditawarkan misalnya pembangunan fasilitas pasca panen, pengembangan produk olahan seperti cabai kering atau saus cabai, kemitraan dengan pelaku usaha, dan sistem informasi harga yang lebih cepat dan akurat. Dari seluruh alternatif itu, rekomendasi kebijakan bisa diarahkan pada penguatan sarana pasca panen dan pengolahan agar masalah tidak berulang seperti setiap musim panen. Studi kasus lain yang lalu urgensinya adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendapat petani akan menurun, minat bertani bisa berkurang, dan ketahanan pangan bisa ikut terancam. Contoh seperti ini sangat efektif karena langsung menunjukkan hubungan antara fakta, data, dan dampak. Setelah latar belakang, bagian analisis masalah menjadi inti dari policy brief. Disinilah menulis harus menjawab pertanyaan mengapa masalah itu bisa terjadi, apa dampaknya, dan
jangka pendek, dan jangka panjang. Siapa yang terdampak? Dapat digunakan sedangkan SWOT dapat digunakan untuk membaca faktor internal dan eksternal yang memperbaiki situasi. Analisis yang mungkin bukan hanya mencari gejala, tetapi juga akar masalah. Misalnya dengan harga kasus gabah turun, akar masalahnya bisa berupa lemahnya posisi tawar petani, distribusi yang tidak efisien, penyerapan hasil panen yang rendah, atau minimnya dukungan pasca panen. Jika akar masalah tidak ditemukan, maka rekomendasi yang dibuat akan cenderung dangkal dan tidak menyelesaikan persoalan secara nyata. Setelah masalah dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang bisa dipertimbangkan sebelum memiliki satu rekomendasi terbaik. Dalam PPT, contoh yang diberikan cukup jelas. Untuk kasus harga gabah turun saat panen raya, alternatif kebijakan yang bisa dipilih antara lain pemerintah membeli gabah melalui bulog pada harga dasar tertentu, membentuk koperasi petani agar posisi tawar meningkat, atau mendorong industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk meningkat. Setiap alternatif pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Membeli gabah menjadi bulog bisa cepat menstabilkan harga, tapi membutuhkan anggaran besar dan bisa sesuai menyentuhkan akar masalah. Membentuk koperasi petani bisa memperkuat kemandirian, tetapi butuh waktu dan pendampingan. Mengembangkan industri pengolahan bisa menciptakan nilai tambah, tetapi investasi awalnya lebih tinggi dan dampak jangka pendeknya tidak langsung terasa. Karena itu, perlu policy brief langsung membandingkan setiap opsi secara objektif sebelum menghapuskan mana yang paling tepat. Bagian rekomendasi adalah bagian yang paling menentukan arah kebijakan. Rekomendasi yang baik harus spesifik, realitas, dan dilakukan sesuai dengan kewenangan pihak yang dituju dan berbasis bukti. Rekomendasi yang terlalu umum akan sulit ditindaklanjuti, sedangkan rekomendasi yang tidak realistis bisa membuat policy brief kehilangan kekuatan. Dalam contoh PPT, rekomendasi untuk masalah harga gabah adalah pemerintah daerah menetapkan harga dasar gabah sesuai biaya produksi dan memperkuat sistem penyimpanan gabah melalui bulog di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga panen raya. Contoh ini bagus karena hanya langsung menunjukkan siapa yang harus bertindak, apa yang harus dilakukan, dan untuk tujuan apa tindakan itu diambil. Rekomendasi seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan kalimat umum seperti perlu ada perbaikan sistem yang terakhir tidak menjelaskan langkah nyata yang harus diambil. PPT juga memberikan perhatian khusus pada kesalahan-kesalahan umum dalam menulis policy brief. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tulisan terlalu panjang dan penuh penjelasan detail sehingga pembaca kehilangan fokus. Kesalahan berikutnya adalah argumen hanya berdasarkan opini tanpa dukungan data yang valid. Ada juga kesalahan ketika solusi yang diajukan tidak realistis.
Misalnya, mengusulkan pembangunan pabrik besar tanpa mempertimbangkan anggaran kapasitas daerah atau ke siapapun infrastruktur. Selain itu, penggunaan bahasa ilmiah selalu berat justru membuat policy brief itu sulit dipahami. Yang tidak kalah penting adalah rekomendasi yang terlalu umum sehingga bisa langsung dilaksanakan. Semua kesalahan ini perlu dibandingkan agar policy brief benar-benar berfungsi sebagai dokumen advokasi yang efektif. Untuk membuat video pembelajaran lebih hidup, contoh kasus nyata sangat penting. Salah satu studi kasus yang bisa dipakai adalah turunan harga cabai saat panen raya. Dalam kasus ini, pasokan cabai meningkatkan tajam, tetapi daya serap pasar terbatas. Akibatnya, harga cabai di tingkat petani turun dan banyak hasil panen tidak terserap dengan baik. Penyebabnya bisa berasal dari rendahnya fasilitas penyimpanan, minimnya industri pengolahan, serta ketergantungan pada penjual cabai segar. Kalau dianalisis lebih jauh, dampaknya bukan hanya pada pendapatan petani, tetapi pada pemborosan hasil panen dan ketidakstabilan harga di konsumen. Solusi yang dapat ditawarkan misalnya pembangunan fasilitas pasca panen, pengembangan produk olahan seperti cabai kering atau saus cabai, kemitraan dengan pelaku usaha, dan sistem informasi harga yang lebih cepat dan akurat. Dari seluruh alternatif itu, rekomendasi kebijakan bisa diarahkan pada penguatan sarana pasca panen dan pengolahan agar masalah tidak berulang seperti setiap musim panen. Studi kasus lain yang policy brief pada dasarnya adalah dokumen singkat yang disusun untuk membantu pengambilan keputusan, memahami suatu masalah dengan cepat, jelas, dan berbasis bukti. Dalam dunia kebijakan publik, terutama di bidang agribisnis, tidak semua orang punya waktu untuk membaca laporan penelitian yang panjang dan penuh istilah teknis. Disinilah policy brief menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai jembatan antara data, fakta, dan keputusan kebijakan. Dengan kata lain, policy brief bukan sekedar tulisan ringkas, tetapi alat komunikasi strategis yang dirancang agar masalah bisa dipahami dengan waktu singkat, lalu diikuti dengan rekomendasi yang konkret dan bisa diterapkan. Materi PPT juga menekankan bahwa policy brief harus berfokus pada solusi, bukan hanya pada deskripsi masalah, sehingga isinya harus padat, jelas, dan langsung menunjuk inti persoalan. Jika dibandingkan dengan laporan penelitian, perbedaannya cukup jelas. Laporan penelitian biasanya dibuat sangat lengkap, membuat metodologi, landasan teori, pembahasan mendalam, hasil analisis, dan kesimpulan yang detail. Sementara policy brief hanya mengambil bagian yang relevan bagi pembuat kebijakan, yaitu masalah, bukti pendukung, dampak, alternatif, solusi, dan rekomendasi. Karena itu, bahasa yang digunakan juga harus sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh orang yang mungkin bukan dari kalangan akademik. PPT ini juga menjelaskan bahwa policy brief biasanya hanya terdiri dari 2-6 halaman, sehingga setiap kalimat harus benar-benar efektif dan tidak bertele-tele. Dalam konteks advokasi, policy brief punya fungsi yang sangat penting.
Dokumen ini membantu menyampaikan pesan penting secara ringkas kepada pihak yang memberi wewenangan mengambil keputusan ketika sebuah isu sudah dijelaskan secara padat, berbasis data, dan disertai rekomendasi yang realistis. Peluang untuk didengar menjadi lebih besar. Polisi Brief juga membantu membangun kredibilitas karena argumen yang disampaikan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi didukung fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya Polisi Brief sering dipakai dalam advokasi kebijakan, karena isinya memang dirancang untuk mempengaruhi keputusan secara lebih efektif dan efisien. Selain Polisi Brief, ada juga beberapa dokumen advokasi lain yang mempunyai fungsi berbeda. Position paper misalnya digunakan untuk menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Eksekutif summary berfungsi sebagai ringkasan isi pokok dari suatu dokumen. Polisi memo biasanya dipakai untuk memberikan masukan singkat kepada pihak tertentu. Sementara naskah audiens dipakai sebagai bahan presentasi ketika berhadapan langsung dengan pengambilan keputusan. Walaupun bentuknya berbeda, semuanya saling melengkapi dan dalam proses advokasi. Namun jika tujuan utamanya adalah mempengaruhi kebijakan dengan cara yang ringkas dan berbasis bukti, maka Polisi Brief menjadi salah satu format yang paling efektif. Bagian paling penting dalam Polisi Brief adalah strukturnya. Sebuah Polisi Brief yang baik biasanya dimulai dari judul yang jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Tidak boleh terlalu umum karena pembaca harus langsung tahu isu apa yang sedang dibahas. Setelah itu ada ringkasan yang berisi inti masalah, terutama temuan utama dan rekomendasi singkat. Ringkasan ini biasanya hanya beberapa kalimat, tetapi sangat menentukan apakah pembaca akan lanjut membaca atau tidak. Berikutnya ada latar belakang yang menjelaskan konteks isu, data penting, serta alasan mengapa masalah itu relevan dan perlu segera diatasi. Setelah latar belakang, penulis masuk ke bagian permasalahan umum, lalu dianalisis lebih dalam agar pembaca memahami akar persoalan, dampaknya, dan siapa saja yang terkena akibatnya. Setelah itu baru disusun alternatif solusi. Kemudian dipilih rekomendasi terbaik yang paling masuk akal dan bisa dijalankan. Terakhir, ada penutup yang menegaskan kembali urgensi isu dan harapan tidak lanjut. Kalau kita baca tentang cara menulis latar belakang masalah, maka bagian ini fondasi utama dari seluruh Polisi Brief. Latar belakang yang kuat harus mampu menjelaskan kondisi di saat ini menjadi objektif, tanpa banyak opini pribadi. Penulis perlu menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, lalu memperkuat dengan data atau hasil survei, dan akhirnya menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Dalam PPT diberikan contoh sederhana tentang harga gabah yang turun saat panen raya. Dalam contoh itu, kondisi saat ini adalah harga gabah di tingkat petani turun pada musim panen. Faktanya, petani sering menerima harga di bawah biaya produksi.
Datanya bisa diperkuat dengan angka penurunan harga di beberapa daerah. Lalu urgensinya adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendapat petani akan menurun, minat petani bisa berkurang, dan ketahanan pangan ikut terancam. Contoh seperti ini sangat efektif karena langsung menunjukkan hubungan antara fakta, data, dan dampak. Kalau kita bicara tentang cara menulis latar belakang masalah, maka bagian ini menjadi pondasi utama dari seluruh policy brief. Latar belakang yang kuat harus mampu menjelaskan kondisi saat ini secara objektif tanpa banyak opini publik. Penulis perlu menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, lalu memperkuatnya dengan data atau hasil survei, dan akhirnya menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Dari PPT diberikan contoh sederhana tentang harga gabah yang menurun saat panen raya. Dalam contoh itu, kondisi di saat ini adalah harga gabah di tingkat petani turun pada musim panen. Faktanya petani. Setelah latar belakang, bagian analisis masalah menjadi inti dari policy brief. Di sinilah penulis harus menjawab pertanyaan mengapa masalah ini bisa terjadi, apa dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang, siapa yang terdampak, dan bukti apa yang mendukung analisis tersebut. PPT menyarankan beberapa teknik analisis yang bisa digunakan, seperti fishbone diagram, pohon masalah, SWOT, dan analisis data. Fishbone diagram membantu mengurangi penyebab dan berbagai sisi. Pohon masalah membantu melihat hubungan sebab akibat secara lebih sistematis. Sedangkan SWOT dapat digunakan untuk membaca faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi situasi. Analisis yang baik bukan hanya mencari gejala, tetapi juga akar masalahnya. Lalu urgensinya adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendapat petani akan menurun, minat bertani bisa berkurang, dan ketahanan pangan bisa ikut terancam. Contoh seperti ini sangat efektif karena langsung menunjukkan hubungan antara fakta, data, dan dampak. Setelah latar belakang, bagian analisis masalah menjadi inti dari policy brief. Disinilah menulis harus menjawab pertanyaan mengapa masalah itu bisa terjadi, apa dampaknya, dan jangka pendek dan jangka panjang, siapa yang terdampak. Dapat digunakan sedangkan SWOT dapat digunakan untuk membaca faktor internal dan eksternal yang memperbaiki situasi. Analisis yang mungkin bukan hanya mencari gejala, tetapi juga akar masalah. Misalnya dengan harga kasus gabah turun, akar masalahnya bisa berupa lemahnya posisi tawar petani, distribusi yang tidak efisien, penyerapan hasil panen yang rendah, atau minimnya dukungan pasca panen. Jika akar masalah tidak ditemukan, maka rekomendasi yang dibuat akan cenderung dangkal dan tidak menyelesaikan persoalan secara nyata. Setelah masalah dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang bisa dipertimbangkan sebelum memiliki satu rekomendasi terbaik. Dalam PPT, contoh yang diberikan cukup jelas. Untuk kasus harga gabah turun saat panen raya, alternatif kebijakan yang bisa dipilih antara lain pemerintah membeli gabah melalui bulog pada harga dasar tertentu, membentuk koperasi petani agar posisi tawar meningkat,
atau mendorong industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk meningkat. Setiap alternatif pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Membeli gabah menjadi bulog bisa cepat menstabilin harga, tapi membutuhkan anggaran besar dan bisa sesuai menyentuhkan akar masalah. Membentuk koperasi petani bisa memperkuat kemandirian, tetapi butuh waktu dan pendampingan. Mengembangkan industri pengolahan bisa menciptakan nilai tambah, tetapi investasi awalnya lebih tinggi dan dampak jangka pendeknya tidak langsung terasa. Karena itu, perlu policy brief langsung membandingkan setiap opsi secara objektif sebelum menghapuskan mana yang paling tepat. Bagian rekomendasi adalah bagian yang paling menentukan arah kebijakan. Rekomendasi yang baik harus spesifik, realitas, dan dilakukan sesuai dengan kewenangan pihak yang dituju dan berbasis bukti. Rekomendasi yang terlalu umum akan sulit ditindaklanjuti, sedangkan rekomendasi yang tidak realistis bisa membuat policy brief kehilangan kekuatan. Dalam contoh PPT, rekomendasi untuk masalah harga gabah adalah pemerintah daerah menetapkan harga dasar gabah sesuai biaya produksi dan memperkuat sistem penyimpanan gabah melalui bulog di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga panen raya. Contoh ini bagus karena hanya langsung menunjukkan siapa yang harus bertindak, apa yang harus dilakukan, dan untuk tujuan apa tindakan itu diambil. Rekomendasi seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan kalimat umum seperti perlu ada perbaikan sistem yang terakhir tidak menjelaskan langkah nyata yang harus diambil. PPT juga memberikan perhatian khusus pada kesalahan-kesalahan umum dalam menulis policy brief. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tulisan terlalu panjang dan penuh penjelasan detail sehingga pembaca kehilangan fokus. Kesalahan berikutnya adalah argumen hanya berdasarkan opini tanpa dukungan data yang valid. Ada juga kesalahan ketika solusi yang diajukan tidak realistis. Misalnya, mengusulkan pembangunan pabrik besar tanpa mempertimbangkan anggaran kapasitas daerah atau kesiapapun infrastruktur. Selain itu, penggunaan bahasa ilmiah selalu berat justru membuat policy brief sulit dipahami. Yang tidak kalah penting adalah rekomendasi yang terlalu umum sehingga bisa langsung dilaksanakan. Semua kesalahan ini perlu dibandingkan agar policy brief benar-benar berfungsi sebagai dokumen advokasi yang efektif. Untuk membuat video pembelajaran lebih hidup, contoh kasus nyata sangat penting. Salah satu studi kasus yang bisa dipakai adalah turunan harga cabai saat panen raya. Dalam kasus ini, pasokan cabai meningkatkan tajam, tetapi daya serap pasar terbatas. Akibatnya, harga cabai di tingkat petani turun dan banyak hasil panen tidak terserap dengan baik. Penyebabnya bisa berasal dari rendahnya fasilitas penyimpanan, minimnya industri pengolahan, serta ketergantungan pada penjual cabai segar. Kalau dianalisis lebih jauh, dampaknya bukan hanya pada pendapatan petani, tetapi pada pemborosan hasil panen dan
ketidakstabilan harga di konsumen. Solusi yang dapat ditawarkan misalnya pembangunan fasilitas pasca panen, pengembangan produk olahan seperti cabai kering atau saus cabai, kemitraan dengan pelaku usaha, dan sistem informasi harga yang lebih cepat dan akurat. Dari seluruh alternatif itu, rekomendasi kebijakan bisa diarahkan pada penguatan sarana pasca panen dan pengolahan agar masalah tidak berulang seperti setiap musim panen. Studi kasus lain yang contoh kasus nyata yang sangat penting. Salah satu studi kasus yang bisa dipakai adalah turun harga cabai saat panen raya. Selanjutnya, studi kasus lain yang juga sangat relevan adalah harga gabah yang turun saat panen raya. Ini menunjukkan contoh yang kuat untuk menjelaskan bagaimana policy brief bekerja. Pada musim panen, hasil gabah melimpah. Tetapi jika tidak ada sistem penyerapan yang baik, petani akan terpaksa menjual dengan harga rendah dalam jangka pendek. Hal ini mengurangi pendapatan petani dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa menurunkan semangat petani dan mengganggu keberlanjutan produksi pangan. Karena itu, policy brief dapat merekomendasikan langkah seperti penetapan harga dasar gabah, penguatan penyerapan oleh lembaga pemerintah, pembentukan koperasi petani, serta penguatan rantai pasok di tingkat lokal. Kasus ini sangat bagus untuk video karena penonton dapat langsung melihat hubungan antara masalah di lapangan dan kebijakan. Selain contoh kasus, bagian simulasi dari PPT juga sangat berguna untuk dijadikan materi video. Simulasi penyusunan policy brief mengajak pemilih satu isu, lalu menganalisis masalah, rumusan solusi, menulis policy brief 1 halaman, mempresentasikan hasil, dan berdiskusi. Model ini sangat efektif karena tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memilih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Dalam video, bagian ini bisa dijelaskan sebagai latihan praktis agar penonton tidak hanya paham konsep, tetapi juga memproduksi policy brief sendiri. Isu yang dapat dipakai misalnya pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, atau kopi, karena semua topik itu dekat dengan bidang agribisnis dan cukup relevan untuk dianalisis. Misalnya, setelah menjelaskan pendapat policy brief, bisa langsung ke contoh nyata agar tidak hanya menerima definisi, tetapi juga memilih bentuk penerapannya. Lalu setelah membahas struktur, bisa ditampilkan contoh policy brief sederhana berdasarkan kasus harga cabai atau harga gabah. Setelah itu, penjelasan tentang analisis masalah bisa diperkuat dengan gambar pohon masalah atau alur sebab akibat. Dengan cara seperti ini, secara keseluruhan materi dari PPT ini sangat cocok dijadikan video pembelajaran karena strukturnya sudah sistematis, temanya jelas, dan contoh-contohnya detail dengan isu nyata di lapangan. Inti pesannya adalah bahwa policy brief bukan sekedar tulisan singkat, tetapi alat untuk mengubah data menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dipilih oleh pengambilan keputusan. Dokumen yang baik harus diringkas, berbasis fakta jelas, dan berorientasi pada solusi. Karena itu, siapapun yang ingin menyusun policy brief perlu memahami secara mendalam, menganalisis penyebabnya dengan benar, memilih alternatif solusi yang realistis, lalu merumuskan rekomendasi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Contoh kasus nyata yang sangat penting. Salah satu studi kasus yang bisa dipakai adalah turun harga cabai saat panen raya.
Selanjutnya, studi kasus lain yang juga sangat relevan adalah harga gabah yang turun saat panen raya. Ini menunjukkan contoh yang kuat untuk menjelaskan bagaimana policy brief bekerja. Pada musim panen, hasil gabah melimpah. Tetapi jika tidak ada sistem penyerapan yang baik, petani akan terpaksa menjual dengan harga rendah dalam jangka pendek. Hal ini mengurangi pendapatan petani dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa menurunkan semangat petani dan mengganggu keberlanjutan produksi pangan. Karena itu, policy brief dapat merekomendasikan langkah seperti penetapan harga dasar gabah, penguatan penyerapan oleh lembaga pemerintah, pembentukan koperasi petani, serta penguatan rantai pasok di tingkat lokal. Kasus ini sangat bagus untuk video karena penonton dapat langsung melihat hubungan antara masalah di lapangan dan kebijakan. Selain contoh kasus, bagian simulasi dari PPT juga sangat berguna untuk dijadikan materi video. Simulasi penyusunan policy brief mengajak pemilih satu isu, lalu menganalisis masalah, rumusan solusi, menulis policy brief 1 halaman, mempresentasikan hasil, dan berdiskusi. Model ini sangat efektif karena tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memilih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Dalam video, bagian ini bisa dijelaskan sebagai latihan praktis agar penonton tidak hanya paham konsep, tetapi juga memproduksi policy brief sendiri. Isu yang dapat dipakai misalnya pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, atau kopi, karena semua topik itu dekat dengan bidang agribisnis dan cukup relevan untuk dianalisis. Misalnya, setelah menjelaskan pendapat policy brief, bisa langsung ke contoh nyata agar dan tidak hanya menerima definisi, tetapi juga memilih bentuk penerapannya. Lalu setelah membahas struktur, bisa ditampilkan contoh policy brief sederhana berdasarkan kasus harga cabai atau harga gabah. Setelah itu, penjelasan tentang analisis masalah bisa diperkuat dengan gambar pohon masalah atau alur sebab akibat. Dengan cara seperti ini, secara keseluruhan materi dari PPT ini sangat cocok dijadikan video pembelajaran karena strukturnya sudah sistematis, temanya jelas, dan contoh-contohnya detail dengan isu nyata di lapangan. Inti pesannya adalah bahwa policy brief bukan sekedar tulisan singkat, tetapi alat untuk mengubah data menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dipilih oleh pengambilan keputusan. Dokumen yang baik harus diringkas, berbasis fakta jelas, dan berorientasi pada solusi. Karena itu, siapapun yang ingin menyusun policy brief perlu memahami secara mendalam, menganalisis penyebabnya dengan benar, memilih alternatif solusi yang realistis, lalu merumuskan rekomendasi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Contoh kasus nyata yang sangat penting. Salah satu studi kasus yang bisa dipakai adalah turun harga cabai saat panen raya. Selanjutnya, studi kasus lain yang juga sangat relevan adalah harga gabah yang turun saat panen raya. Ini menunjukkan contoh yang kuat untuk menjelaskan bagaimana policy brief bekerja. Pada musim panen, hasil gabah melimpah. Tetapi jika tidak ada sistem penyerapan yang baik, petani akan terpaksa menjual dengan harga rendah dalam jangka pendek. Hal ini mengurangi pendapatan petani dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa menurunkan semangat petani dan mengganggu keberlanjutan produksi pangan. Karena itu, policy brief dapat merekomendasikan langkah seperti penetapan harga dasar gabah, penguatan penyerapan oleh lembaga pemerintah,
pembentukan koperasi petani, serta penguatan rantai pasok di tingkat lokal. Kasus ini sangat bagus untuk video karena penonton dapat langsung melihat hubungan antara masalah di lapangan dan kebijakan. Selain contoh kasus, bagian simulasi dari PPT juga sangat berguna untuk dijadikan materi video. Simulasi penyusunan evaluasi BREF mengajak pemilih satu isu, lalu menganalisis masalah, rumusan solusi, menulis polisi BREF 1 halaman, mempresentasikan hasil, dan berdiskusi. Model ini sangat efektif karena tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memilih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif dalam video. Bagian ini bisa dijelaskan sebagai latihan praktis agar penonton tidak hanya paham konsep, tetapi juga memproduksi polisi BREF sendiri. Isu yang dapat dipakai misalnya pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, atau kopi, karena semua topik itu dekat dengan bidang agribisnis dan cukup relevan untuk dianalisis. Misalnya setelah menjelaskan pendapat polisi BREF, bisa langsung ke contoh nyata agar kan tidak hanya menerima definisi, tetapi juga memilih bentuk penerapannya. Lalu setelah membahas struktur, bisa ditampilkan contoh polisi BREF sederhana berdasarkan kasus harga cabai atau harga gabah. Setelah itu, penjelasan tentang analisis masalah bisa diperkuat dengan gambar pohon masalah atau alur sebab akibat. Dengan cara seperti ini, secara keseluruhan materi dari PPT ini sangat cocok dijadikan video pembelajaran karena strukturnya sudah sistematis, temanya jelas, dan contoh-contohnya detail dengan isu nyata di lapangan. Inti pesannya adalah bahwa polisi BREF bukan sekedar tulisan singkat, tetapi alat untuk mengubah data menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dipilih oleh pengambilan keputusan. Dokumen yang baik harus diringkas, berbasis fakta jelas, dan berorientasi pada solusi. Karena itu, siapapun yang ingin menyusun polisi BREF perlu memahami secara mendalam, menganalisis penyebabnya dengan benar, memilih alternatif solusi yang realistis, lalu merumuskan rekomendasi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.